Balik maning bersama SB Movie. Di video kali ini, SB Movie akan mendongeng alur cerita film berjudul The Weekender yang dirilis pada tahun 2018. Film ini menceritakan tentang brutalnya seorang ayah karena kehilangan putri kesayangannya atas buruknya layanan kesehatan publik di Brazil. Bagaimana keseruan kisah filmnya? Oke guys, tak perlu berlama-lama, langsung saja kita sikat alur ceritanya. Film dibuka dengan diperlihatkan sebuah berita yang mengabarkan bahwa di negara Brasil menjadi sangat rawan dengan pelaku korupsi, di mana para warga yang mengetahui tindakan-tindakan kotor menjadi lebih brutal dan nekat memberontak di jalanan. Dan terungkaplah fakta seorang gubernur bernama Kendro, di mana dia adalah salah satu dari pelaku yang telah melakukan korupsi di bagian dana peralatan rumah sakit. Karena gubernur Kendro lah para warga yang sakit menjadi sangat kesulitan mendapat penanganan pengobatan di rumah sakit. Pra periferia, pânico. Hingga akhirnya dua petugas kepolisian bernama Miguel dan Edo ditugaskan untuk menangkap gubernur Kendro. Mereka adalah sahabat yang sudah menangani banyak kasus sebelumnya. Dan saat gubernur Kendro ditangkap, di mana dia terlihat santai sambil menyeduh kopi. Bahkan tidak ada rasa ketakutan sedikit pun. Would you like some coffee? Para warga yang mengetahui gubernur Kendro telah ditangkap, mereka pun menjadi senang karena mereka tahu ia adalah salah satu dari pelaku korupsi di negaranya. Sesampainya mereka di kantor polisi, tak butuh waktu lama, gubernur Kendro pun diinterogasi. Kemudian, Miguel dan Edu memberikan sebuah rekaman suara yang berisi bukti bahwa gubernur Kendro selalu membersihkan orang yang berani membuka mulut atas aksi korupsinya. Bahkan, tidak segan-segan, gubernur Kendro menyuap hakim dan majelis hukum agar bisa mendukungnya di persidangan. Namun, lagi-lagi Miguel dan Edu dibuat tercengang dengan tingkah gubernur Kendro yang tidak pernah merasa ketakutan. Tak lama, datang seorang pengacara untuk berbicara dengan gubernur Kendro. Sementara itu, Miguel dan Edu yang berada di luar ruangan, dia pun mendengar pembicaraan gubernur Kendro dan pengacaranya. Lagi-lagi Miguel dan Edu keheranan, karena apa yang dibicarakan mereka hanyalah tentang liburan anak dan istrinya. Some friends are spending the weekend in... Dan di saat itu juga atasan Miguel meminta mereka berdua agar menunda kasusnya dan menyuruh mereka untuk beristirahat. Setibanya Miguel di rumah, terlihat dia hanya bersama seorang putrinya. Dan di sini terungkap bahwa Miguel sudah lama bercerai dengan istrinya. Di sini terlihat Miguel sangat sayang kepada putrinya, sehingga apa saja akan dilakukan untuk menjaga putri kesayangannya. Love you more. Keesokan harinya, mantan istri Miguel datang untuk menjemput anak mereka. Tapi melihat aktivitas dari anaknya yang ingin menonton bola bersama ayahnya, istri Miguel pun merelakan jatah asuhnya sehari untuk membiarkan anaknya pergi bersama Miguel menonton sepak bola. Di tempat lain, kita diperlihatkan seorang bos mafia bernama Gomez, di mana Gomez juga merangkap sebagai salah satu politikus pemerintahan. Ia datang untuk menemui seorang menteri bernama Regina. Dan terungkap bahwa Gomez adalah orang yang selalu membackup gubernur Kendro. Ia juga bekerja sama dengan menteri Regina untuk menjadikan gubernur Kendro sebagai presiden dalam waktu pemilihan nanti. Let's cut to the part where you tell me what you need from me. Kita balik maning ke kantor polisi. Gubernur Kendro yang mengetahui bahwa ia akan lolos dari jeratan hukum, ia masih bertingkah santai sambil makan. Tidak lupa juga gubernur Kendro meminta pengacaranya untuk membelikan anaknya sebuah kado agar anaknya bisa melupakan semua berita kotor ayahnya yang sekarang sedang bermunculan. Your wife and children have arrived safe. When I get out of here. Saat Miguel berada di kantor, atasan mereka datang untuk memberikan selamat pada hasil kerja keras tim mereka yang telah berhasil menangkap gubernur Kendro. It's not bullshit, okay, Miguel? Tetapi sayangnya mereka kembali harus menerima kabar bahwa kasus penangkapan gubernur Kendro ditutup secara paksa dan dialihkan ke sebuah kasus lain. And the minute we arrest him, we reassign him. Mendengar keputusan atasannya, Miguel dan Edu pun tak terima. Atasannya lalu mengatakan bahwa siapa saja orang yang menantang kehendaknya boleh angkat kaki dari kantor kepolisian ini. Thanks, man. Keesokan harinya, Miguel menjemput anaknya yang kini sedang bersama mantan istrinya. Lalu setelah berpamitan, Miguel bersama putrinya pun berangkat untuk ke stadion.
Namun tak disangka pada saat itu juga terjadi demo di jalanan dan tiba-tiba peluru mengenai putri Miguel. I need some fucking help over. Miguel yang panik, dia pun segera membawa putrinya ke rumah sakit terdekat. My daughter was shot and she isn't. Sesampainya di rumah sakit, putrinya pun belum sadarkan diri. Akibat luka tembak yang dialaminya, membuat sang anak kehilangan banyak darah. Namun, Miguel harus menunggu beberapa antrian lagi agar anaknya bisa segera ditangani dokter. Tetapi rupanya di sana ia melihat bahwa ternyata ia bukanlah satu-satunya orang yang kesusahan mencari pertolongan pertama. Walaupun Miguel dengan susah payah untuk membuat anaknya pulih, nasib buruk kembali menimpanya. Anak Miguel dinyatakan tewas dikarenakan kehabisan darah. Selain itu, dokter dan tenaga medis juga tidak mempunyai peralatan yang mumpuni untuk mengoperasi anaknya saat itu. Miguel, tell me, Miguel, where is she? Now just give her back to me! Keesokan harinya terlihat Gubernur Sandro yang telah bebas bersyarat. Hakim mengatakan bahwa ia tidak terbukti bersalah. Malam harinya Edu mendatangi Miguel yang sedang berada di rumah. Mengetahui bahwa rekannya sangat terpukul dengan kepergian putrinya, dia pun mencoba mencari penembak yang membunuh anak temannya. Akan tetapi Edu sama sekali tidak bisa menemukan petunjuk karena Miguel sendiri tidak menyadari arah dari penembak itu berasal. And you'll get through this. Miguel hanya fokus pada anaknya yang saat itu terluka parah. Di tengah kesedihannya, Miguel berkata pada Edu bahwa yang membunuh anaknya bukanlah peluru liar hasil pemberontak orang-orang yang turun ke jalan, melainkan hasil dari korupsi yang membuat peralatan dan tenaga medis rumah sakit tidak maksimal. Miguel yang masih sangat terpukul atas kematian putrinya, dia pun berlari mengelilingi kota. Di lain hari terlihat berita di mana Gubernur Kendro mendeklarasikan tentang dirinya untuk menjadi calon presiden. I have nothing to fear. Tidak hanya itu, ia juga berjanji untuk menumpas berita-berita hoak yang mengatakan bahwa ia melakukan korupsi dana peralatan kesehatan. I will be the next president of this fine country. Gubernur Kendro juga mengatakan bahwa dia akan mendonasikan semua gajinya dan meningkatkan infrastruktur fasilitas kesehatan di Brazil. No matter what, I'm going to make good on. André Correia celebrates his release from police custody. Mendengar hal itu, para warga Brasil yang sudah melihat kebusukan dari Gubernur Kendro, mereka pun sangat marah dan memutuskan untuk melakukan demo besar-besaran di depan gedung gubernur. Miguel yang menyaksikan berita itu di jalan tanpa sadar berada di dekat gedung gubernur. Ia kemudian melihat betapa tidak bergunanya suara dari para warga terhadap pemerintah kotor. Lalu Miguel datang untuk menyaksikan kondisi aksi demonstran yang sedang terjadi. Sesampainya ia di sana, Miguel melihat bagaimana para polisi memukuli warga yang tidak bersenjata. Di tempat itu juga seorang wanita yang bernama Nina, dialah satu-satunya orang yang dapat mendemonstrasikan semua hal kejam yang dilakukan oleh oknum polisi. Miguel tanpa sengaja tertembak oleh gas air mata, karena itulah ia harus tertunduk tak berdaya. Namun dari arah belakang, seorang demonstran memberikan sebuah topeng antigas kepadanya. Dan topeng itulah yang akan ia pakai sebagai simbol untuk perlawanan yang dilakukan secara tragis dan brutal. Tak lama setelah Miguel memakai topeng tersebut, sebuah musik pun mulai dimainkan, yang bertanda mereka para demonstran akan melakukan perlawanan terhadap para polisi. Kemudian Miguel menembus masuk sendirian ke dalam gedung Gubernur Kendro. Setelah ia menghabisi semua anak buahnya, lalu Miguel menangkap Gubernur Kendro dan memukulnya hingga tewas. Get your hands off me! Get off me! Keesokan harinya terlihat Edu dan Miguel yang sekarang tengah sibuk menyelidiki kasus kematian Gubernur Kendro. Para aksi demonstran yang berhasil tertangkap dibawa untuk diperiksa sebagai saksi kunci terhadap kasus tersebut. Di antara mereka semua ada salah satu wanita yang dikenali oleh Miguel kemarin. Wanita tersebut bernama Nina.
Doze on your own time. Phone in the... Di sini Nina yang mengetahui bahwa Miguel adalah orang yang membunuh Gubernur Kendro, dia hanya bisa terdiam dikarenakan bukti video aksi Miguel ada di handphone miliknya yang kini telah disita oleh polisi sebagai barang bukti. Come on, Floyd. Dan saat itu juga Miguel meminta agar dirinya lah yang akan menginterogasi Nina. I'll start with the girl. Sesampainya di ruang interogasi, diketahui bahwa Nina adalah seorang hacker profesional yang belum banyak dikenali orang-orang. Miguel juga memberitahu kepada Nina bahwa ia akan dijatuhi hukuman penjara selama 12 jam karena mengingat ia hanyalah anak di bawah umur. Teresa Maria Souza, that your mother? Miguel lalu memperingatkan kepada Nina bahwa jika ia melakukan hal kriminal lagi, maka akan dijebloskan ke dalam penjara dewasa mengikuti nasib ibu kandungnya. Namun Nina hanya menjawab semua perkataan Miguel dengan kata-kata yang ia tulis di sebuah kertas. Lalu Miguel pun meminta kata sandi handphonenya. Nina pun langsung memberikan passwordnya karena ia mengagumi cara Miguel membela para demonstran kemarin. Your people took my cell phone. Kita beralih ke sebuah tempat di mana diperlihatkan Gomez yang sedang berdiskusi dengan rekan-rekan politikusnya. Dikarenakan rencana awalnya gagal akibat kematian Kendro, Gomez kembali membuat rencana agar anaknya dapat dicalonkan menjadi presiden. Doesn't have is a criminal record. Junior. But Mendengar apa yang dikatakan Gomez, awalnya para ketua partai itu tidak setuju karena mereka menganggap anak Gomez tidak memiliki jejak dan keahlian di bidang politik dan itu akan sangat aneh jika ia tiba-tiba bisa menjadi calon presiden. the Regina in the Supreme Federal Court. Tanpa banyak basa-basi, Gomez pun mengancam mereka dengan membuka semua rahasia jejak korupsi mereka yang sekarang berada di tangan Gomez. Mendengar hal itu, seketika semua anggota partai berkata bahwa ide Gomez untuk mencalonkan anaknya adalah hal yang sangat brilian. You. Our destiny's rested in the hands of God, Pat. Sementara itu di kantor polisi, Miguel mengambil beberapa barang bukti untuk mencari handphone milik Nina. Dan setelah ia menemukan handphone tersebut, secepat mungkin ia menghapus video yang berkaitan dengan video dirinya. Setelah Miguel kembali, di ruangan Edu sudah menunggu untuk laporan mengenai Nina. Namun ternyata Miguel sudah membebaskannya. I released her. Di malam harinya, ketika Nina akan pulang ke rumah, Miguel menghampirinya dan mengajak Nina untuk masuk ke dalam mobilnya. No fucking. Get in the car. Dan saat itu juga Miguel mengatakan bahwa ia akan mengecek handphone milik Nina. Setelah Miguel mengeceknya, tak sengaja Miguel melihat banyak file milik pemerintahan yang bisa saja jadi bukti untuk semua tindakan korupsi yang mereka lakukan. Namun Nina hanya mengatakan bahwa ia sudah membagikannya ke semua orang. Tetapi walaupun begitu, suara rakyat tak cukup kuat untuk membasmi semua tikus-tikus koruptor. That's it. To get. Mendengar pernyataan Nina, akhirnya Miguel mengantarkan Nina kembali ke tokonya. Di sana Miguel meminta Nina untuk menyelidiki tentang dalang dibalik keburukan Kendro yang telah ia bunuh. Son of a bitch. Kemudian akhirnya Nina berhasil melacak semua ketua partai yang selalu diminta oleh Kendro untuk membackup dirinya saat ia terkena masalah. Setelah ditelusuri lebih dalam, ternyata Gubernur Kendro bukanlah orang yang menggerakkan korupsi itu sendiri, tetapi banyak orang yang mendukungnya dari belakang. Salah satunya adalah politikus bernama Gomez dan menteri yang bernama Regina. Getting their data within image information right. Setelah Miguel mengetahui semua informasi tersebut, ia kembali ke rumah dan kembali memakai topeng khasnya yang ia pakai tempo hari. Dan dimulailah perburuan politikus-politikus yang sudah melakukan korupsi. Good night, sir. Calm down. Kemudian Miguel kembali datang kepada Nina dan kali ini ia meminta bantuan untuk mengincar Menteri Regina. Mendengar permintaan Miguel, Nina kembali mempertanyakan apakah hal yang mereka lakukan adalah benar atau salah. Miguel lalu menjelaskan kepada Nina dengan cara mengancamnya memakai handphone milik Nina yang sudah di tangan Miguel. Mendengar itu, Nina tidak punya pilihan lain selain mengikuti kemauan Miguel untuk menghabisi Regina. What difference will it make? Keesokan harinya, Nina pergi ke penjara untuk menemui ibunya. Dan setelah saling berbincang, Nina berjanji kepada ibunya bahwa ia akan membebaskannya suatu saat nanti. I'll get you out of here.
Dan ternyata di sini Ibu Nina dipenjara karena terkena fitnah oleh pejabat korup yang berkuasa. Dan dengan demikian, Nina sangat yakin bahwa dukungan yang ia berikan kepada Miguel adalah jalan yang benar. Kemudian Nina kembali bertemu dengan Miguel dan Nina mendapatkan informasi tempat Menteri Regina akan meeting bersama Gomez di salah satu gedung tengah kota. Dengan semua kemampuan yang ia miliki, akhirnya Nina berhasil membobol kamera pengawas sehingga Nina dapat menuntun Miguel untuk masuk ke dalam gedung tersebut. Di saat yang sama, Edu berhasil memecahkan langkah dari sosok Iwa Kenner yang selanjutnya akan mengincar Menteri Regina. Dan ternyata dugaannya sangat benar. Target selanjutnya adalah Menteri Regina. Dan kali ini Miguel harus menerima kenyataan bahwa lawannya kali ini adalah Edu, yaitu temannya sendiri. Miguel yang tidak bisa melawan sahabatnya, dia lebih memilih untuk kabur dan membatalkan misinya. Dan sebelum kabur, Miguel pun sempat tertembak oleh Edu. Setibanya Miguel di tempat persembunyiannya, ternyata sudah ada Nina yang bersedia mengobati luka Miguel. Keesokan harinya di kantor polisi, Edu mengatakan bahwa ia baru saja mendapatkan informasi tentang Menteri Regina yang tengah melakukan transaksi dengan nilai uang yang tidak masuk akal dengan rekannya yang bernama Gomez. Akan tetapi mereka dihentikan oleh atasannya, di mana atasannya mengatakan bahwa Menteri Regina sudah mengonfirmasi apa yang ia lakukan pada waktu itu. Dan pertemuan itu hanya sebatas dengan rekan politiknya. Di sini Miguel dan Edu mencurigai atasannya yang kemungkinan juga telah disuap oleh orang-orang pemerintahan. Saat malam tiba, Miguel yang mengetahui bahwa Menteri Regina ternyata berhubungan erat dengan Gomez, dia pun memutuskan untuk membunuh Gomez. Setelah persiapannya lengkap, Miguel dengan senapan snipernya diam-diam memantau rumah Gomez dari kejauhan. Dan saat itu terlihat Gomez yang sedang membicarakan tentang taktik politiknya di mana mereka akan menggunakan anaknya untuk maju menjadi presiden. Cheers. Sementara itu di luar rumah terlihat anak Gomez sedang bercanda bersama ibunya. Tak lama Gomez keluar menemui istri dan anaknya. Dan saat itu juga kesempatan Miguel untuk mengeksekusi Gomez. Dan saat peluru dilesatkan ternyata mengenai putra Gomez. Dan berita kematian anak Gomez pun menggemparkan media. Karena tidak ingin terlihat berduka, akhirnya Gomez pun mencalonkan dirinya sebagai presiden. Dan kali ini dia akan bersaing dengan seorang wali kota yang terkenal sangat jujur bernama Julia. Di tempat lain terlihat seorang pembunuh bayaran datang menuju lokasi di mana tempat Nina bekerja. Dan dia pun langsung menghabisi rekan Nina yang bernama Julur. Tak berselang lama, Nina pun datang dan ia terkejut melihat temannya yang sudah tewas. Nina yang merasa ketakutan, dia pun pergi untuk menemui Miguel di tempat persembunyiannya. Usut punya usut, ternyata Nina sudah diikuti oleh beberapa orang suruhan Gomez, sehingga mereka dapat dengan mudah mengetahui lokasi persembunyian Miguel. I think you need to get out of here. Dan baku tembak pun terjadi. Run! Nina yang saat itu tidak bisa berbuat apa-apa, dia pun ditangkap oleh salah satu anak buah Gomez. Lalu Miguel yang hendak menyelamatkan Nina, dia pun diancam jika ingin Nina selamat, ia harus membunuh Julia agar Gomez tidak punya kandidat lawan. Karena tidak ingin melihat Nina mati, Miguel pun terpaksa menuruti perkataan anak buah Gomez. Here's the deal. Setelah kekacauan itu, pihak kepolisian dan pasukan khusus datang untuk menyelidiki tempat persembunyian Iwa Kenner. Dan saat itu juga saat Edu sedang mengecek TKP, dia menemukan ponsel milik Miguel yang membuatnya menjadi sadar bahwa orang yang selama ini mereka kejar adalah sahabatnya sendiri. Keesokan harinya, di mana para kandidat presiden akan melangsungkan debat pertamanya. Di sana, Miguel ternyata tidak hadir sebagai pasukan khusus, melainkan sebagai Iwa Kenner yang
yang telah siap untuk membunuh wali kota Julia. Untungnya di saat yang tepat Edu menemukan keberadaan Eva Kenner, di mana ia sudah mengetahui bahwa itu adalah Miguel. Pertarungan mereka pun tak dapat dihindari lagi. Namun karena mereka sahabat akrab, mereka pun tidak saling membunuh. Di sini Miguel tetap bersikeras untuk menembak Julia. This isn't who you are. Please calm down. Sementara itu, anak buah Gomez yang masih menyekap Nina, dia pun berniat ingin mengingkari janjinya dengan membunuh Nina. Untungnya, Nina berhasil mendapatkan sebuah beling yang ia pakai untuk menghabisi anak buah Gomez. Kita kembali ke Miguel, dan ternyata ia telah berhasil ditangkap oleh Edu. Kemudian ia dibawa ke kantor polisi untuk dijebloskan ke dalam penjara. Di sisi lain, Gomez sekarang sudah diresmikan menjadi seorang presiden. Ia berhasil menang dengan polling tertinggi karena bisa merebut hati rakyat memakai insiden kematian anaknya. Dan secara diam-diam, Gomez memerintahkan agar Miguel dihabisi di dalam penjara. Karena menurut Gomez, dialah satu-satunya orang yang mengetahui rahasia busuk yang pernah dilakukan oleh Gomez. Untungnya dengan refleks yang ia miliki, Miguel dapat melindungi dirinya. Setelah mendapatkan jalan keluar dari tempat ia ditahan, Miguel pun pergi untuk menuntaskan pekerjaan yang ia mulai. Dengan brutal, ia membobol masuk ke kediaman presiden seorang diri. Lock that fucking door. Akhirnya Miguel pun berhadapan dengan Gomez, dan sebelum ditembak, Gomez berkata bahwa orang-orang sepertinya akan tetap ada. Miguel pun dengan lantang menjawab, begitu juga orang-orang sepertiku juga akan tetap terus ada untuk menghabisinya. Setelah membunuh Gomez, Miguel menuntaskan untuk menghapus jejaknya dengan cara meledakkan bom yang sudah ia persiapkan dari awal. Film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton. Nantikan alur cerita film lainnya bersama SB Movie. But until then...